Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Joss Crypto di sini. Oke, jadi kali ini langsung aja kita akan bahas mengenai salah satu koin, ya ini termasuk koin golongan DeFi, dan di sini kita akan membahas karena request dari para subscriber. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai DeFi. Nah, jadi next kalau kalian mau kita bahas apa, kalian bisa ketik aja kan request kalian di kolom komentar gitu ya. Terus nanti kalau misalnya sebelum request kalian bisa cari dulu nih di sini rekomendasi koin kripto, dan kalian cari aja di sini koin apa yang ingin kalian cari. Di sini udah lengkap semua. Terus di sini update Bitcoin hari ini. Ini setiap hari kita update ya teman-teman. Jadi di sini kalian gak usah takut. Kripto ini akumulasi semua video. Nah, jadi di sini update Bitcoin hari ini adalah setiap harinya kita akan update Bitcoin terlebih dahulu karena dia adalah sentral gitu ya ibaratnya. Oke, sebelum itu silahkan kalian subscribe. Setelah subscribe kita akan bahas mengenai koin yang akan kita bahas. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita akan cari koinnya guys. Di sini kita akan lihat koinnya. Ini dia koinnya guys. Request dari para subscriber gitu ya. Nah, di sini dia udah mengalami penaikan 11,25%. Gila, naiknya tinggi banget. Siapa bilang tinggi banget ya? Ini adalah hasil penurunan dia gitu. Nah, jadi setelah dia turun dari beberapa harga yang sangat bagus gitu ya, dan dia akan mengalami penurunan lagi. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu ke auditnya. Ini udah certik, udah bagus ya. AAV ini adalah koin termasuk koin lama, dan di sini kita bisa lihat holdernya juga udah banyak. Project infonya di sini besar. Ada banyak banget yang mendukung dia guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini AAV termasuk koin bagus. Terus di sini wallet, kalian bisa lihat di sini ada banyak banget walletnya ya di sini. Di sini beritanya juga termasuk berita-berita bagus banget ya. Nah, jadi di sini kalian yang mau beli bisa kalian beli atau tidak setelah nonton video ini. Di sini kita akan lihat lagi guys mengenai AAV dari beritanya. Oke, kita akan cari beritanya ataupun kita akan lihat dulu ke sini ya teman-teman, ke Twitternya. Nah, jadi di Twitter AAV di sini kita bisa lihat 28 menit yang lalu kita akan lihat. Kita akan baca nih, kita terjemahkan. Proposal diskusi tata kelola untuk AAV V3 untuk Avalanche sudah keluar. Apakah ini akan menunjang harga AAV? Nah, di sini kalian bisa lihat aja di komentar-komentar. Biasanya mereka ada menyertakan harga, tapi tetap aja kalian harus analisa dan jangan sampai kemakan FOMO atau berita-berita nggak jelas. Oke, di sini kita bisa lihat stablecoin adoption on AAV Polygon. Wow, kita terjemahkan dulu. Adopsi stablecoin di AAV Polygon. AAV ini progresnya udah bagus banget dan projectnya sangat besar ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat-lihat lagi ada beberapa yang harus kalian pantau berdasarkan tentang Web3 dan lain-lain. Nah, di sini kita akan baca Web3 lagi. Perekrutan Web3 mulai meningkat karena raksasa peminjaman DeFi AAV telah memikat mantan pemimpin ilmuwan Twitter untuk mengepalai divisi ilmu data protokol blockchain. Laporan blockchain itu memang
dan dia langsung dipukul dari bawah untuk naik ke atas lagi ke harga sekitar berapa nih teman-teman, 163 ya. Nah, lumayan. Terus setelah itu dipukul lagi guys ke bawah, dan dia menyentuh 130, dan ini mungkin dia akan dipukul lagi ke harga 160 ya tadinya. Nah, ini mungkin dia tidak akan keluar dari rank yang saya garis ini teman-teman. Nah, jadi dia gini-gini aja sampai nanti dia jenuh. Nah, kalau market udah jenuh, pilihannya dua. Nah, jadi ini kalau misalnya terlalu jauh, kita bisa kesinikan saja. Nah, ini pilihannya dua ya, pokoknya pilihannya dua. Jadi pilihannya seperti apa? Pilihannya gini. Nah, jadi AAV ini kalau kita lihat dari candlestick ya, ini mengalami sedang berada di pattern bearish. Nah, jadi pokoknya kalau dia berhasil menembus yang di sini, sama pokoknya penjelasannya dengan yang video sebelumnya. Kalau dia berhasil menembus resisten yang ada di sini, mungkin dia akan mengalami penaikan seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia akan di sini lalu menyundul lagi ke sini untuk melakukan retest. Nah, itu catatannya ketika dia breakout, lalu dia akan mengalami penaikan lagi seperti ini. Oke. Itu adalah gambaran kecil dari kita. Nah, terus itu gambaran baiknya. Gimana gambaran buruknya? Nah, gambar buruknya ketika dia jebol dari 129 dan breakdown di bawah 129, dia akan mengalami penurunan dan melakukan retest lagi teman-teman ke harga 129, dan dia akan menurun lebih dalam ke harga sini ya teman-teman. Nah, ini jadi target kita tuh di sini ada di sekitar 94. Nah, itu adalah berita buruknya kalau misalnya Bitcoin betul-betul ke harga 20.000 USD dolar. Nah, kan banyak banget tuh berita yang mengatakan bahwasanya Bitcoin bakalan ke 20.000 USD dolar nih Bang. Nah, jadi gimana sih? Oke, kalian jangan takut gitu ya, karena tetap aja kalian harus ikhlas kalau hilang. Nggak canda. Makanya setiap trading itu kita harus tahu namanya stop loss teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa pasang stop loss di harga kalau misalnya dia jebol kan sini pasti dia melakukan retest lagi. Pas retest di sini mungkin kalian bisa melakukan penjualan karena dia bakalan menembus ke bawah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, pokoknya kalau kalian di sini yang pemain AAV ataupun Defi Family ataupun AAV ini kan termasuk Defi Family, kalian harus waspada gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya dia udah berada di resisten terkuat ya. Harusnya dia turun teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan perpanjang kontrak. Sini kita akan perpanjang kontraknya guys. Nah, harusnya dia melakukan penurunan lagi guys. Nih, harusnya dia turun lagi ya, tapi kita nggak tahu permainan bandar ya. Pokoknya harusnya turun lagi, dan kalau turun lagi kalian harus serok lah ya. Jangan sampai kalian pas dia turun malah panik gitu, nggak mau serok. Nah, terus paling buruknya keberapa Bang? Enggak, ini halusinasi kita ya. Halusinasi boleh lah ya kan. Halusinasi kita dia ke 50 guys. Sedangkan ke 94 aja sebenarnya sudah menjadi halusinasi gitu ya. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan. Perdagangan kripto itu merupakan perdagangan yang sangat beresiko tinggi karena harganya fluktuatif gitu ya. Cepat naik dan cepat turun gitu. Nah, ini adalah trading jenis jangka lama teman-teman. Jadi jangan kalian langsung panik sell ataupun panik buy gitu, nggak usah. Nah, jadi ini jangka lama gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian tetap tetap dior gitu ya. Itu andalan orang tuh. Nah, jadi di sini kalian tetap hati-hati dan jangan lupa kalian gunakan uang kalian sebaik-baik mungkin gitu. Nah, take profitnya di berapa Bang? Kalau misalnya kita udah mendapatkan harga dan dia akan mantul gitu ya, nggak usah jauh-jauh guys, kalian bisa take profit dia di harga sini aja ya, sini aja dia di resistennya mungkin sini guys. Nah, jadi di sekitar 290-an. Nah, lumayan ya kalau misalnya dapat di harga 150-an, dan kita akan mendapatkan 100%-nya pastinya ya, 100% lebih bahkan. Nah, jadi seperti itu aja guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.
Thank you banget yang udah nonton, dan ini request dari kalian. Untuk kalian yang mau request lagi, silahkan kalian bisa request. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.